Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa dulu ya. Silakan Irfan pimpin doanya dulu. Wah, siap. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Sudah siap belajar? Ya. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Tuh. Alhamdulillah sudah hadir semua hari ini. Baiklah, kita masih semangat belajarnya? Masih. Ya, oke. Untuk hari ini kita belajar teks prosedur, masih melanjutkan yang kemarin. Masih ingat materi yang kemarin? Masih. Coba Ibu mau ngasih refleksi dulu. Coba siapa yang masih ingat materi tentang kemarin? Siapa? Ayo. Ada yang? Oh, Putri ya, silakan Put. Apa Put Ibu mau bertanya? Apa pengertian dari teks prosedur? Adalah tulisan yang berisi tentang langkah-langkah atau suatu tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Selesai? Oke, kasih hapusnya dong. Ada lagi ya, Ibu mau kasih pertanyaan satu lagi. Apa tujuan dari teks prosedur? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan Akbar. Apa? Memudahkan pembaca memahami tahapan menyelesaikan suatu aktivitas. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada jawaban yang lain dari ini? Saya Bu. Irfan, ada lanjut. Apa Irfan? Tujuan teks prosedur yaitu memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu, memberi informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan melakukan cara langkah-langkahnya sesuai urutan, memberikan petunjuk terus? supaya orang yang melakukannya bisa mendapat hasil akurat dan maksimal. Oke. Selesai? Dan Oke, silakan kasih hapusnya dulu ke teman-teman. Oke ya, hari ini kita masih masuk dalam pelajaran teks prosedur. Tapi kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Materi hari ini adalah anak-anak harus memahami tentang identifikasi pembangun dari teks prosedur. Itu materi kita hari ini ya. Materinya adalah unsur yang membangun teks prosedur. Nah, ya, itu. Oke, sebelum kita melanjutkan pada pelajaran yang berikutnya, ada baiknya kita untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mengikrarkan dulu yang namanya Sumpah Pemuda. Masih hafal Sumpah Pemuda? Masih. Seperti yang ditayangkan di layar ya, masih ada ikrarnya. Oke deh, sama-sama kita ikrarkan dulu. Semua berdiri ya, semuanya berdiri.
Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian ada indikatornya. Indikator kita hari ini adalah peserta didik memiliki kompetensi menulis teks prosedur sederhana secara runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan. Ini adalah indikatornya, ya. Kemudian dari bahasan yang kita bahas ini, teks prosedur ini kembali kita mengulas pada materi yang kemarin. Ada pengertian, ada tujuannya, kemudian ada ciri kebahasaannya, ada strukturnya. Ya. Oke, kita bahas dulu tentang pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam menulis sesuatu. Kemudian langkah-langkah tersebut diikuti urutan proses membuat sesuatu dari tahapan awal sampai tahapan akhir untuk mencapai dan atau menciptakan suatu tujuan, ya. Kemudian teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mencakup cara tip atau tutorial melakukan langkah tertentu. Itu pengertiannya, ya. Kemudian ada lagi teks prosedur seringkali menggunakan kata imperatif atau kata suruh, ya. Kata suruh untuk menyatakan perintah agar si pembaca melakukan yang diperintahkan pada teks. Misalnya kata cobalah, kemudian memakai kata juga lakukan, memakai kata juga silahkan, seperti itu, ya. Kemudian ajakan, memakai ajakan, ayo, seperti itu, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Contoh dari teks prosedur biasanya itu ada bermacam-macam. Biasanya cara membuat kue, ada cara membuat kerajinan tangan dari bambu atau rotan atau dari tali, ya, tali, benang bisa. Kemudian ada cara mengoperasikan mikroskop, ya, dan lain sebagainya seperti itu, ya. Kemudian setelah dari pengertian kita masuk kepada tujuan. Nah, ini ada beberapa tujuan pada teks prosedur. Menurut atau kita kutip dari buku Cara Mudah Memahami Teks Prosedur tahun 2020, tujuan teks prosedur yaitu untuk memahami tahapan menyelesaikan suatu aktivitas. Itu menurut buku Cara Mudah Memahami Teks Prosedur pada tahun 2020. Ada juga tujuan yang lain. Apa tujuan yang lain tentang teks prosedur? Yang pertama, memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Itu, ya, tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan informasi, membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkahnya sesuai urutan. Berarti langkah-langkahnya harus berurutan atau harus sesuai. Kemudian yang selanjutnya ada memberikan petunjuk jelas supaya orang melakukannya bisa mendapat hasil akurat dan maksimal. Itu, ya, tujuan yang selanjutnya adalah menjelaskan mengenai tujuan melakukan sesuatu kegiatan dengan cara mudah untuk dilakukan, ya. Kemudian yang terakhir tujuannya membagikan ilmu terkait cara membuat sesuatu kepada pembaca. Berarti kita membuat teks prosedur ini ada tujuannya. Yang terakhir itu adalah kita membagi ilmu, berbagi ilmu untuk pembaca apa yang kita tuangkan dalam teks prosedur. Itu tujuannya, ya. Kemudian selanjutnya ada kaidah, ya. Ada kaidah dalam teks prosedur. Dalam kaidah teks prosedur ini ada 4 yang harus kita perhatikan, ya. Halo. Hai. Halo. Oke, bisa, ya. Fokus lagi pada kaidah pembelajaran. Yang pertama, banyak dijumpai kalimat perintah. Berarti pada teks prosedur ini, terutama pada langkah-langkahnya, ini banyak memakai kata perintah. Kemudian kaidah yang kedua adalah konsekuensi dari pengguna kalimat perintah, banyak pula pemakaian
itu perintah. Kemudian harus, jangan. Nah, jangan ini kata apa jangan? Larang. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah di dalam teks prosedur kompleks juga banyak digunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, kata konjungsi ya, kata-kata penghubung yang menyatakan kegiatan seperti dan lalu kemudian setelah itu selanjutnya. Nah, kata-kata seperti itu biasanya hadir sebagai konsekuensi dari langkah-langkah penggunaan suatu sifat berkronologis. Akibatnya teks semacam itu menuntut kehadiran konjungsi yang bermakna kronologi pula. Kemudian kaidah yang terakhir adalah dalam teks sejenis banyak pula digunakan kata-kata penunjuk waktu seperti beberapa menit, kemudian setengah jam. Itu yang menunjukkan waktu ya. Biasanya dipakai pada teks prosedur. Itu pada kaidah-kaidah yang ada pada teks prosedur. Kemudian dari kaidah petunjuk dari pengertian ada ciri-cirinya. Kita perhatikan pada ciri-ciri dari bahasa pengguna pada teks prosedur. Ada 3 ciri-ciri dari kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Berarti pada langkah-langkahnya ini kita digunakan angka atau penomoran. Langkah pertama atau 1, melakukan senam dengan sehat. Kedua, lari pagi. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ciri bahasa yang kedua pada teks prosedur menggunakan kata yang menunjukkan perintah. Seperti yang kita bahas pada materi yang tadi, ya, menunjukkan kalimat perintah. Berarti dia memakai kata perintah. Kata perintah itu adalah silakan baca buku ini sampai habis. Kemudian bacalah resep ini sampai selesai agar kalian bisa mengerti tujuannya. Seperti itu kira-kira. Contohnya di sana ada kata bacalah, carilah, harus, jangan. Nah, jangan ini ada kata perintah juga ya. Kemudian ciri yang keempat ciri yang ketiga pada teks prosedur adalah menggunakan kata-kata yang menjelaskan kondisi. Nah, contohnya itu ada kata lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Seperti itu. Yang mana contoh seperti ini ada pada ciri kebahasaannya. Kalau dia sudah ada ciri kebahasaan seperti ini, berarti dia sudah termasuk teks apa yang kita bahas sekarang? Teks prosedur. Nah, kemudian dari penjelasan yang Ibu jelaskan ini, adakah yang belum kalian pahami? Dari ada pengertiannya, ada tujuannya, kemudian ada juga kaidah kebahasaannya, ada ciri kebahasaannya, ada juga strukturnya, ya. Struktur, kemudian kita lihat dulu struktur ya. Ada struktur dari teks prosedur. Jadi struktur yang membangun teks prosedur ini ada 5. Ada 5 teks yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat teks prosedur. Yang pertama apa saja? Kemudian yang kedua, tujuan. Ketiga, alat dan bahan. Langkah-langkah penutup. Nah, ini ya, dari 5 ini harus ada. Setiap kita membuat teks prosedur, 5 struktur ini harus masuk di tulisan kita. Kalau salah satunya tidak ada di teks prosedur kita, maka teks prosedur kita tidak akan sempurna. Ya, begitu paham ya? Paham? Ada berapa struktur teks prosedur? 5. Apa saja? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup. Kita pahami pada visual yang berikut. Coba kita lihat ya, seperti ini. Nah, ini ada gambar di sini di layar kita ini. Gambar apakah ini?
Menunjukkan apa ini? Ada sepiring nasi yang di dalamnya ada lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ada telur, ada tempe dan lain sebagainya. Ya, di situ ada juga garpu dan sendok dan ada juga piring. Nah, kira-kira pada visual ini, pada layar yang kita tonton ini, yang manakah yang menjadi judul pada saat kita membuat tes prosedur? Ada yang tahu? Tips sehat dan bugar. Oke, bagus. Ini yang menjadi judulnya, ya. Nah, ini ada tips sehat dan bugar pada masa remaja. Nah, kira-kira ini yang menjadi judul yang harus kita pahami. Kemudian langkah yang kedua tadi, struktur yang kedua apa? Apa? Dari kita melihat judul yang ada di depan kita ini, apa kira-kira tujuan yang harus kita buat untuk pembaca? Itu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan. Dari layar yang kita lihat ini, kita sudah bisa, ya. Mindset kita sudah berjalan, sudah berpikir ya. Oh, bahan dan alat yang kita gunakan pada pembuatan teks prosedur dengan layar yang ada di sini, dengan judul yang ada di sini, berarti itu bahannya. Sudah bisa ya, kalian cerna, ya. Kemudian sesudah membuat langkah bahan dan alatnya, kalian melanjutkan membuat langkah-langkahnya. Kemudian sudah membuat langkah-langkahnya, kalian harus pakai penutup. Bagaimana penutup itu? Salam sehat dan bugar umpama. Inilah tips sehat dari kami. Semoga kalian bisa mengikuti kegiatan kami. Salam sehat sedunia. Umpama seperti itu penutupnya. Oke, kita lihat teksnya dulu ya. Kita lihat. Nah, ini. Tahukah kalian bahwa total kebutuhan gizi pada remaja paling tinggi apabila dibandingkan dengan tahapan usia lainnya? Banyak perubahan yang terjadi pada masa remaja. Tubuh kalian bertumbuh pesat dan kalian pun mengeksplorasi lingkaran pertemanan yang luas. Perubahan fisik, mental, dan meluasnya lingkungan sosial ini mendorong kalian untuk beraktivitas dengan lebih sering, ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan teks prosedurnya. Perhatikan cara mengatur pola makanan yang sehat bagi tubuh. Halo. Hai. Oke, bisa baca tadi? Bisa. Coba tepuk semangat dulu dong semuanya. Tepuk semangat. Diulang ya. Tepuk semangat. Pintar. Kita lanjut ya. Ada langkah-langkah dalam membuat atau melakukan tip bugar pada masa remaja. Yang pertama, makanlah makanan yang utama sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Dalam makanan utama ini sebaiknya selalu ada sayuran hijau daun seperti bayam, kangkung, sawi, dan lain sebagainya yang berbentuk atau yang berwarna hijau seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua, selain sayuran, pastikan makanan utamamu mengandung lauk pauk. Berarti dalam makanan kita sehari-hari harus ada lauk pauk yang sumbernya dari protein hewani dan protein nabati. Sumber protein hewani dari apa saja? Ayam,
kita ini harus ada vitamin. Minimal kita memakan vitamin itu adalah 1 kali dalam sehari. Pilihlah buahan yang berwarna merah atau oranye seperti pepaya, mangga, jeruk, dan apel, juga yang lain-lainnya ya. Kemudian langkah yang keempat, langkah yang terakhir berarti yang keempat. Terakhir, konsumsilah produk olahan susu yang mengandung vitamin dan mineral 3 kali dalam seminggu. Kalian dapat meminum susu ini pada di antara waktu makan sebagai kudapan. Apabila lambung kita tidak menerima susu, katanya boleh diganti dengan susu fermentasi. Apa saja yang menjadi susu fermentasi digantikan dengan yogurt dan keju. Nah, berarti itu boleh ya. Sudah diolah seperti itu boleh digantikan. Nah, nanti setelah kalian tadi memahami dari tahapan-tahapan membuat atau cara menulis teks prosedur ini, nanti di sini ada soal pematik ya, ada soal yang nantinya akan Ibu bagikan KPD-nya masing-masing per kelompok. Sudah dibagi kelompoknya ini? Sudah. Kelompoknya. Oke, nanti Ibu bagikan. Kalian menjawab soal ini di lembar LKPD-nya. Kemudian nanti pada saat selesai kalian diskusi per kelompok, kalian mempresentasikan ke depan satu kelompok, satu perwakilan. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti ya. Nah, nanti. Oke, dari pertanyaan, dari penjelasan yang Ibu jelaskan, adakah yang belum kalian pahami dari materi yang kita ajarkan hari ini? Oke, siap. Siapa namanya? Siapa? Mera. Oke, mau tanya apa Mera? Silakan. Boleh tidak jika dalam penulisan langkah-langkahnya tidak ditulis secara berurutan? Oke, bagus sekali pertanyaan. Kasih tepuk tangan. Oke, kata temannya yang bertanya, bolehkah Ibu seandainya kita membuat teks prosedur pada langkah-langkahnya kita tulis tidak berurutan? Jangan, tidak boleh. Karena kenapa? Dalam penulisan teks prosedur ini harus runtut dan berurutan ya. Runtut atau berurutan, harus sistematis. Karena kenapa? Kalau tidak runtut atau tidak berurutan, apabila pembaca membaca, maka pembaca tidak akan mengerti apa ini teks prosedur ini. Apa? Bagaimana langkah-langkahnya ini? Dari nomor 1 langsung ke nomor 4 seperti tadi. Langkah-langkahnya tidak akan dimengerti oleh pembaca, maka hasilnya yang dilakukan oleh pembaca tidak akan sempurna. Seperti itu. Mengerti Mera? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan. Oke, siap untuk kerja kelompok ya? Siap untuk berdiskusi? Ini bagikan LKPD-nya. Nanti kalian bahas berdiskusi ya. Ini LKPD-nya. Ini oke, silakan kerjakan dan diskusikan kelompoknya ya. Silakan kalian kerjakan dan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan dengan Ibu. Oke, silakan.
tulis. Ya, kelasnya kelas 7 ya. Kelas 71, kalian kan kelas 71. Silakan buat. Nanti setelah selesai kalian presentasikan satu kelompok perwakilannya yang depan ya. Selesai? Waktunya 10 menit ya. Selesai? Kalau sudah selesai semua, kita presentasikan ke depan satu persatu ya. Ada kesulitan? Bisa semua ya? Bisa. Alhamdulillah. Ada yang sudah selesai? Belum ada?
Selesai semua? Selesai? Selesai? Selesai. Oke, silakan. Siapa yang mau maju duluan? Kelompoknya mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Oh, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Kasih apa dong untuk kelompok 1? Maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jenis teks prosedur yang ditulis. B. Melakukan sesuatu. Tujuan teks prosedur mengajak remaja untuk memiliki pola hidup sehat dan sedekah. Judul: tips sehat dan bugar pada masa remaja. Tujuan: mengajak remaja untuk memiliki pola hidup sehat dan sedekah. Alat dan bahan: piring dan sendok, nasi, sayuran, buah-buahan, susu. Langkah-langkah: 1. Makanlah makanan yang utama sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Dalam makanan utama ini sebaiknya selalu ada sayuran hijau daun seperti bayam, kangkung, sawi. 2. Selain sayur, pastikan makanan utamamu mengandung lauk-lauk, sumber protein hewani dan nabati. Sumber protein hewani didapat dari ayam, ikan, hati ayam, hati sapi, telur. Protein nabati didapat dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan. 3. Kalian juga harus mengkonsumsi buah yang kaya akan vitamin mineral sekali sehari. Pilihlah buah yang berwarna merah atau oranye seperti pepaya, mangga, jeruk, apel, dan lainnya. 3. Terakhir, konsumsilah produk olahan susu yang mengandung vitamin dan mineral 3 kali dalam seminggu. Kalian dapat meminum susu di antara waktu makan sebagai kudapan. Apabila lambung terasa kurang nyaman, gantilah susu dengan susu fermentasi seperti yogurt atau keju. Penutup: salam sehat dan bugar. Unsur-unsur pembangun suatu teks prosedur yang terdiri dari 5 bagian ini: 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Alat dan bahan, 4. Langkah-langkah, 5. Penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil dari kelompok 1. Oke, kelompok mana lagi yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa yang siap maju? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, siap, lanjut. Soal dan jawaban. Soal pertama: siapa pembaca sasaran bacaan ini? Oke. Jawaban: remaja. 2. Apa pesan yang disampaikan dalam bacaan ini? Jawab: tips sehat dan bugar pada masa remaja. 3. Mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan? Jawaban pertama: karena nutrisi makanan yang sehat dan seimbang akan berpengaruh pada kesehatan tubuh. Jawaban kedua: karena masa remaja merupakan masa transisi sebelum menjadi dewasa sebelumnya. Nomor 4. Bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh? Jawab: mengonsumsi buah yang kaya akan vitamin minimal sekali sehari. 5. Kegiatan sehat apa saja yang masih sulit kalian lakukan? Mengapa? Jawab: konsisten dalam berolahraga karena kurangnya niat dan kesadaran diri untuk berolahraga. 6. Perhatikan gambar isi piringku. Pada bacaan di atas, adakah informasi pada gambar yang belum dibahas pada bacaan? Informasi apakah itu? Jawab: ada. Berapa banyak karbohidrat dan protein yang dibutuhkan tubuh pada masa remaja? Oke, pintar. Selesai? Selesai. Oke, kasih apa? Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Sudah bagus-bagus ya, antara kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus. Hasilnya sudah hampir mendekati sempurna. Ayo kelompok 3, silakan. Kelompok 3, ini apa itu? Oke, kelompok 3 silakan. Maju. Bisa? Silakan. Silakan kelompok 3. Kelompok 4 dulu. Oke, silakan kelompok 4.
Dipresentasikan di depan hasil dari diskusi kelompoknya. Dipresentasikan di depan. Ayo kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Hasil diskusi. Oke, silakan. siapa pembaca sasaran bacaan ini. Jawaban remaja. Oke. Apa pesan Sama ya. Apa pesan yang disampaikan dalam bacaan ini? Tips sehat dan juga pada masa remaja. Mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan? Karena nutrisi makanan yang sehat dan seimbang akan berpengaruh pada kesehatan tubuh. Kedua, karena masa remaja merupakan masa transisi sebelum menjadi dewasa seutuhnya. Oke, Kedua, bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat dan tubuh? ya. Mengonsumsi buah yang kaya akan vitamin. 5 sekali sehari. Oke, terus. 5 kegiatan sehat apa yang masih sulit kalian lakukan? Mengapa? Konsisten dalam kelola olahraga. 5 kekurangan niat dan kesadaran diri untuk berolahraga. Oke. 6 perhatikan gambar isi diri. Ada berapa banyak karbohidrat dan protein yang dibutuhkan dalam tubuh pada masa remaja. Oke, terus kan? Oke, betul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aku. Tadi sudah presentasi dari teman-temannya semua ya. Alhamdulillah dari hasil diskusi yang kita kerjakan hari ini, anak-anak semua sudah mengerti. Berarti langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Kemudian strukturnya apa saja dalam penulisan teks prosedur itu. Coba kita kuatkan lagi. Apa saja struktur dari teks prosedur itu? 1, judul. Kemudian yang kedua, 3, lima. Nah, jadi itu ya, itu yang membangun dari teks prosedur. Jadi kalau kita mau menulis dari teks prosedur itu, ini 5 langkah ini, 5 tahapan ini yang harus kita hafalkan ya. Jadi jangan sampai kalian tidak paham apa sih langkah-langkah dari teks prosedur itu, bagaimana cara menulis teks prosedur itu yang sempurna atau yang runtut dan sistematis. Nah, kita berpatokan pada struktur ini. Kalau sudah ada 5 ini, kalian tulis pada teks prosedur, berarti teks prosedur yang kalian buat itu sudah termasuk kategori benar. Paham ya? Oke, dari materi ini semua sudah kita pelajari, semua sudah mengerti cara menulis dari teks prosedur, strukturnya apa-apa saja, kemudian ciri kebahasaannya, pengertiannya, tujuannya, kaidahnya, semua kita bahas pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, kalian silakan dibuka pada halaman 78. Itu kita membahas tentang unsur kebahasaannya, mengenali kalimat interupsi dalam teks prosedur. Itu untuk materi yang selanjutnya. Oke ya? Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Coba deh kita tentu semangat dulu semuanya. Berdiri, coba semua berdiri. Ayo. Sepertinya karena sudah siap, sudah ngantuk ya semuanya. Oke. Coba
guys, breaking dulu sebentar sebelum penutup. Ya. Tepuk semangat. Oke, belum semangat, masih ada yang ngantuk, matanya masih ada yang redup-redup. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke ya, untuk hari ini materi pelajaran kita cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu penyampaian materi pada siang hari ini, Ibu minta maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.